Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, khalaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam dina wa 'allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa syaraha sudurahum lil iman wa mala'aha ra'fatan wa rahmatan wa hananan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awfal bariyati 'atfan wa ihsana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum ridwana. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam rahmat dan nikmatnya. Yang berkat rahmat dan nikmat tersebutlah kita dimampukan untuk hadir ke tempat yang insya Allah dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang rasul yang telah berjuang dengan jiwa dan raganya hingga tetesan keringat dan darahnya beliau korbankan. Bahkan nyawa yang satu-satunya beliau miliki beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pula kepada para sahabat, keluarga beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang tetap setia dan istiqomah berada di jalan yang telah beliau ajarkan. Dan semoga kita yang berada di sini termasuk di antara pengikut-pengikut yang tetap setia dan istiqomah berada di jalan yang telah beliau bawa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita melihat kondisi umat Islam saat ini, secara jujur kita akui bahwa kita masih dalam masa keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, kita saksikan bahwa negara-negara industri kaya dan maju justru berasal dari dunia barat, Uni Eropa,
Amerika, Rusia, dan sebagainya. Sebaliknya, negara-negara miskin dan terbelakang justru banyak sekali berada dari belahan dunia Islam. Begitu juga yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih seperti mesin dan senjata perang adalah negara barat. Sedangkan negara Islam hanya menjadi konsumen, bahkan menjadi kelinci percobaan dari mesin-mesin perang mereka. Dalam bidang sosial budaya apalagi kondisinya sangat menyedihkan. Melalui sarana komunikasi dan informasi, buku, majalah, televisi, radio dan internet, mereka melancarkan perang pemikiran, yaitu ghazul fikr, sehingga masyarakat muslim lebih akrab dan mencintai peradaban barat yang bersifat lebih permisif dibandingkan pemikiran dan budaya Islam yang lebih mulia dan manusiawi. Jika kita bernostalgia dengan masa-masa gemilangnya Islam selama 7 abad semenjak kelahirannya, pada masa 700 tahun pertama itu, peradaban Islam diklaim menjadi peradaban bahkan sekaligus kiblat bagi masterpiece serta peradaban bagi peradaban yang lainnya. Menjadi kiblat dan masterpiece bagi peradaban yang lainnya. Dikisahkan pada masa itu, para pemuda Kristen dari berbagai wilayah, dari berbagai negeri di Eropa sana dikirimkan secara berbondong-bondong, dikirimkan ke sejumlah perguruan tinggi yang berada di Andalusia, yaitu Spanyol bagian selatan yang saat itu menjadi kekuasaan khilafah Bani Umayyah. Mereka dikirimkan ke Andalusia untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari para ilmuwan muslim yang berada di sana. Pengiriman tersebut tidaklah sia-sia. Para pemuda Kristen itu berhasil melakukan transformasi nilai-nilai unggul peradaban Islam ke peradaban Barat, yang menyebabkan peradaban mereka mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Bersamaan dengan itu, elan vital masyarakat muslim justru mulai meredup, sehingga sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 Hijriah, kejayaan itu beralih dari peradaban Islam ke peradaban Barat. Bahkan kurun itu dijadikan masa-masa penaklukan dan penjajahan negeri-negeri muslim oleh armada perang negara Barat. Mereka menyebut masa-masa kebangkitan tersebut sebagai abad renesansi alias enlightenment, yaitu pencerahan. Karena setelah menyerap peradaban Islam, mereka merasa seperti keluar dari kegelapan menuju cahaya kejayaan. Saat ini tentunya tidak keliru jika kita berharap kejayaan itu berada di tangan kita kembali, yaitu kejayaan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita berharap negara-negara industri maju dan kaya justru berasal dari dunia Islam. Begitupun dari segi kemiliteran, diharapkan khilafah Islamlah yang kelak akan menguasai seluruhnya. Dalam sosial budaya, kita juga berharap bahwa peradaban Islamlah yang akan menjadi kiblat bagi peradaban yang lainnya kelak. Dan yang terpenting ketika kita berbicara tentang kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin adalah terletak pada sejauh mana hukum-hukum Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegakkan di muka bumi ini. Adapun kejayaan dalam aspek-aspek kehidupan duniawi hanyalah merupakan faktor ikutan yang otomatis akan terjadi apabila umat Islam beriman dan bertakwa dengan cara menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Sebaliknya, keterpurukan dan kehinaanlah yang akan muncul apabila umat Islam mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi.
Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mewujudkan peradaban Islam yang unggul, tentunya kita semua harus menapaki jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah beserta dengan para sahabatnya, di mana dunia telah membuktikan dan mengakuinya bahwa hanya Islamlah yang mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat muslim, merubah masyarakat biadab menjadi masyarakat beradab, merubah dari masyarakat yang dihinakan menjadi masyarakat yang dimuliakan. Proses transformasi tersebut telah direkam oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui pernyataannya, dahulu kita adalah bangsa yang terendah, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka dari itu, manakala kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Islam membawa risalah peradaban untuk meningkatkan kehidupan manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengubah sifat yang keras dan bodoh menjadi berdisiplin dan beradab. Kini mercusuar peradaban Islam yang tinggi dan agung tersebut telah meredup. Dunia kembali diselimuti kegelapan. Barat telah mencoba menggantikan peran Islam sebagai mercusuar dunia, tetapi nyatanya justru membahayakan kehidupan. Ketidakadilan, ketimpangan sosial dan ekonomi, kerusakan ekologi dan sumber daya alam, serta yang lebih penting lagi adalah kerusakan moral dan pemerataan kemaksiatan. Paham materialisme menjadikan visi mereka tidak lebih jauh dari sekedar seputar perut dan bawah perut saja. Nilai manusia tidak lebih dari seberapa yang dia peroleh untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Manusia telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Tinggallah kini seekor binatang yang berbadan manusia. Demi kepentingan minyak yang dibungkus dengan kemasan hak asasi manusia, satu persatu negara diluluh lantakkan. Tak peduli berapa juta nyawa yang harus melayang, rakyatnya diadu domba, kekayaannya dirampok, penduduknya dimiskinkan dan dibodohkan. Imperialisme mereka lakukan justru pada abad yang mengagung-agungkan hak asasi manusia. Maka kini saatnya umat Islam harus bangkit untuk membangun kembali peradaban Islam seperti Madinah Al-Munawwarah sebagai mercusuar dunia, sebelum dunia ini benar-benar diluluh lantakkan oleh sang penguasa dan pemilik tunggalnya, Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, arsyadani Allah wa iyyakum. Satu-satunya jalan untuk meraih kembali izzatul Islam wal muslimin adalah dengan khilafah Islamiyah. Hanya dengan khilafah kita mampu menerangi gelapnya jalan kita. Hanya dengan khilafah kita mampu mengusir gelapnya peradaban barat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah, akankah khilafah itu terwujud kembali tanpa sebuah perjuangan? Akankah kita hanya menunggu sambil berpangku tangan dan goyang-goyang lidah saja? Ataukah kita berharap hanya dengan mengucapkan simsalabim maka khilafah akan tegak? Sungguh mustahil itu sungguh. Untuk membangun sebuah organisasi politik atau organisasi sosial dengan ruang lingkup kecil saja dibutuhkan usaha dan pengorbanan. Bahkan untuk menyatukan dua orang manusia dalam membangun rumah tangga dibutuhkan sebuah usaha dan pengorbanan. Apalagi untuk mewujudkan kesatuan umat Islam di seluruh dunia, maka dibutuhkan perjuangan yang besar yang memerlukan ikhtiar yang maksimal dan pengorbanan harta maupun nyawa. Di dalam berjuang ini maka dibutuhkan sebuah keberanian. Karena tanpa keberanian tidak mungkin seseorang akan siap untuk diajak berjuang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
"May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua bahwa di antara ciri-ciri kaum yang akan memperjuangkan dinullah adalah seorang yang memiliki keberanian, yaitu berani dalam menghadapi rintangan, penolakan, gangguan, celaan, bahkan permusuhan. Oleh karena itulah semua rasul yang telah Allah utus adalah seorang yang pemberani. Begitu juga orang-orang yang melanjutkan perjuangan dirinya. Allah menyebutkan mereka sebagai generasi yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Keberanian adalah hal yang sangat dibutuhkan agar kita tetap mampu istiqomah di jalan perjuangan. Dan dengan keberanianlah kita mau dan mampu untuk menyelisihi kesesatan, walaupun kesesatan tersebut telah mendominasi di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberanian tentunya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Tetapi bukan hanya kekuatan jasmani yang dimaksud di sini. Imam Nawawi rahimahullah saat mensyarah sebuah hadis, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Mengatakan bahwasanya kekuatan yang dimaksud di sini adalah keteguhan jiwa dan tertautnya hati pada urusan akhirat. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki sifat demikian akan menjadi orang yang paling berani dalam menghadapi musuhnya di medan jihad. Orang yang paling cepat menyahut seruan jihad dan segera berangkat ke medan laga. Orang dengan sifat demikian juga akan menjadi orang yang tegar dan sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar, rela menanggung kesulitan jalan Allah, serta senantiasa semangat dalam menegakkan sholat, mengerjakan puasa, berzikir dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Keberanian terdapat pada 3 hal, yaitu keberanian dalam berkeyakinan, keberanian dalam berkata, dan keberanian dalam bertindak. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang begitu mengagumkan dan menakjubkan, yang semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil ibrah darinya. Kisah ini telah tertulis di dalam kitab Su'uq al-Arush wa Unsu al-Nufus karya Imam Ahmad al-Jauzi al-Dimashqi, yaitu kisah antara Abu Qudamah dan seorang wanita yang jujur imannya serta tegar dan sabar. Dikisahkan suatu hari Abu Qudamah duduk di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebagian kisah peperangannya melawan pasukan Romawi. Orang-orang di majelis beliau tersebut meminta kepada beliau agar menceritakan kepada mereka kisah yang begitu mengagumkan yang pernah beliau temui di medan jihad. Maka mulailah Abu Qudamah berkisah. Dikisahkan pada suatu saat ketika Abu Qudamah beserta para pasukannya hendak berjihad melawan pasukan Romawi,
Mereka singgah di sebuah kota yang berada di tepi sungai Efrat, yaitu kota Raqqah. Setibanya di sana, datanglah seorang wanita menghampiri Abu Qudamah. Wanita tersebut ingin mensurakohkan rambutnya yang telah ia potong. Kemudian ia mengeraskan dengan lumpur agar digunakan oleh para mujahid sebagai cemeti dan tali kendali kuda para mujahid. Wanita tersebut juga mengabarkan bahwa suaminya dan seluruh anak laki-lakinya telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah seorang remaja yang berusia 15 tahun yang ketika itu sedang keluar kota. Ia berjanji pada Abu Qudamah akan mengirimkan anaknya tersebut mengikut sertakan anaknya kepada pasukan Abu Qudamah nantinya. Abu Qudamah kemudian pergi bersama pasukannya melanjutkan perjuangan, yaitu untuk berjihad melawan pasukan Romawi. Di dalam perjalanan bertemulah Abu Qudamah dengan seorang remaja yang dimaksud. Remaja itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak dari seorang wanita yang pernah ditemui sebelumnya. Remaja itu kemudian bergabung dengan pasukan Abu Qudamah. Di perjalanan disebabkan kelelahan, remaja tersebut akhirnya tertidur dengan sangat nyenyak. Abu Qudamah kemudian memandangi wajah remaja itu, yang mana ia tersenyum dan tertawa di tidurnya. Melihat hal tersebut, Abu Qudamah memanggil para sahabatnya untuk menyaksikan hal itu. Setelah para sahabat datang kemudian menyaksikan hal yang unik tersebut, mereka menunggu hingga akhirnya remaja tersebut bangun dari tidurnya. Mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia tersenyum dan tertawa di dalam tidurnya. Mulailah remaja tersebut berkisah bahwasanya dalam mimpinya ia bermimpi berada di sebuah istana yang sangat megah dan besar, yang terbuat dari emas dan perak yang berhiaskan intan dan berlian. Di dalamnya ia bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik bagaikan matahari. Gadis tersebut berkata kepada remaja tadi, "Sesungguhnya Allah menakdirkanku untukmu dan kamu untukku." Mendengar hal tersebut, remaja tadi mengulurkan tangannya kepada gadis tersebut. Gadis tersebut seketika berkata kembali, "Sabarlah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan pertemuan kita adalah esok selepas zuhur." Keesokan harinya, pasukan Romawi pun bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Tak dapat dielakkan lagi, peperangan pun pecah. Peperangan terjadi dengan begitu sengitnya. Pasukan kaum muslimin berjihad dengan gagah berani menghajar habis musuh-musuhnya tanpa terkecuali. Kemudian setelah pertempuran usai dan akhirnya dimenangkan oleh pihak kaum muslimin, Abu Qudamah mencari remaja yang bersamanya tersebut. Setelah beberapa saat, ia menemukan remaja tadi sedang terbaring di tanah dalam keadaan tubuhnya mengucur keluar darah dari dalamnya serta tertutupi oleh debu yang sangat tebal hingga hampir-hampir ia tidak dikenali lagi. Melihat Abu Qudamah, remaja tadi kemudian berkata, "Wahai Abu Qudamah, sesungguhnya Allah telah membenarkan janjiku, telah membenarkan mimpiku. Wanita yang kutemui dalam mimpiku kini berada di sampingku menunggu ruhku keluar dari jasadku." Setelah itu remaja tadi berwasiat kepada Abu Qudamah, "Wahai Abu Qudamah, serahkanlah bajuku yang berlumuran darah ini kepada ibundaku, serta kisahkanlah bahwasanya aku telah menemui syahid fi sabilillah." Setelah beberapa saat, remaja tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sekembalinya Abu Qudamah dari berjihad, ia menemui wanita yang tidak lain adalah ibu dari remaja tadi. Setelah bertemu, wanita tersebut lantas bertanya kepada Abu Qudamah, "Wahai Abu Qudamah,
apakah engkau datang kepadaku dengan membawa kabar gembira ataukah kabar duka? Abu Qudamah kemudian bertanya, apa maksudmu wahai ibu? Ibu itu kemudian menjawab, apabila anakku telah syahid di jalan Allah, berarti engkau datang kepadaku membawa kabar gembira. Akan tetapi apabila anakku masih selamat berada dalam pasukanmu, berarti kau sedang membawa kabar duka kepadaku. Mendengar hal tersebut, Abu Qudamah kemudian memberikan pakaian remaja yang berlumuran darah itu kepada ibundanya. Kemudian berkata, bergembiralah engkau wahai ibu, sesungguhnya anakmu telah menemui kesyahidan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu itu kemudian menjawab, alhamdulillah, semoga Allah menerima simpananku di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu besarnya jiwa para pejuang terdahulu. Tidak hanya dari kaum Adamnya saja, tetapi dari kaum Hawanya juga. Tidak hanya dari kalangan dewasanya saja, tetapi dari kalangan pemudanya juga. Seluruhnya adalah syauqi syahid, perindu syahid. Mereka semua memiliki keberanian dan keteguhan jiwa yang sungguh luar biasa, sehingga mereka mampu menorehkan tinta emas di dalam lembar-lembar sejarah perjuangan penegakan dinullah ini. Mereka bahkan memiliki 3 keberanian sekaligus, yaitu berani dalam berkeyakinan, berani dalam berkata, dan berani dalam bertindak. Hal ini tentunya patut menjadi renungan bagi kita semua, yaitu orang-orang yang telah mengikrarkan baiat di dalam perjuangan ini. Seberapa jauhkah keberanian yang telah kita miliki? Apakah kita hanya memiliki keberanian dalam berkeyakinan saja? Ataukah kita juga telah memiliki keberanian dalam berkata? Dan ataukah kita juga telah memiliki keberanian dalam bertindak? Hal ini tentunya kita sendiri yang mengetahuinya, dan Allah alimun basir, yang maha mengetahui segalanya. Sekarang ini tugas perjuangan telah berada di hadapan kita, menunggu pengorbanan kita untuk memikulnya. Dibutuhkan keberanian dalam berkeyakinan, keberanian dalam berkata, dan keberanian dalam bertindak, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pejuang generasi awal terdahulu. Wahai generasi harapan, marilah kita bangkit bersama. Kita songsong surga yang seluas langit dan bumi, yang berhiaskan panasnya timah dan tajamnya pedang. Kita persembahkan jiwa dan raga kita ini demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Sungguh bernilainya kehidupan kita ini hanyalah dengan berjuang fi sabilillah. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Lebih baik, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran surat At-Taubah ayat ke-20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awfal bariyati atfan wa ihsana. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.